Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin billah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana min rahmatika wa ansur 'alaina bi fadlika ya jalil ikram. Allahumma inna nas'aluka ma'amantana fadluhu innaka hajatina ilaihi wa la tansana bi rabbil alamin. Ayat 14. Al-Nasyafaladzim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afaqtum fi adzabin 'adzim. Walaula fadlullahi alaikum, kalau sekiranya tidak ada anugerah Allah atas kalian, wa rahmatuhu dan juga rahmatnya di dunia wal akhirati dan di akhirat, lamassakum saya akan menimpa pada kalian fima afaqtum fihi terhadap apa yang kalian bicarakan dalamnya, menimpa adzabun 'adzim, suatu azab yang sangat besar. Walaula fadlullahi alaikum, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afaqtum fihi adzabun 'adzim. Walaula fadlullah, dan kalau tidak karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya di dunia wal akhirati dan di akhirat, lamassakum niscaya kamu menimpa fima di dalam apa yang bicara fihi pada itu azab azim, azab yang besar. walaula fadlullahi wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, sekiranya tidak ada anugerah Allah yang diberikan pada kalian, pada orang-orang yang menuduh kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga rahmatnya Allah pada kalian baik di dunia dan juga di akhirat, yaitu di mana Allah tidak menyegerakan daripada hukumannya, tidak disegerakan daripada adabnya pada kalian, sehingga Allah menangguhkannya. Tentu lamassakum fima afaqtum fihi adzabun 'adzim, tentu akan menimpa kepada kalian suatu adab yang berat terhadap apa yang dibicarakan di dalamnya. Ini kemurahan Allah, anugerah Allah yang sangat besar kepada umat manusia ini atas suatu kesalahan yang dilakukannya, sehingga tidaklah disegerakan oleh Allah untuk diadab di dunia ini. Adapun di akhirat bergantung apakah orang itu kemudian bertaubat ataukah tidak. Sekiranya dia segera bertaubat dan menyadari kesalahannya, ya berarti dia mendapatkan dua keuntungan, tidak mendapatkan adab dunia dan juga tidak mendapatkan adab akhirat. Yang jelas di dunia tidak harus segerakan. Ini cukup menjadikan suatu anugerah besar bagi orang yang berbuat dosa, menuduh orang baik-baik, gitu ya, berbuat daripada zina. Jadi satu tuduhan kepada orang-orang yang baik,
orang-orang yang soleh atau solehah melakukan suatu perbuatan buruk, ini suatu perkara yang besar, ya. Karena ini menyangkut daripada harga diri, nama baik dan seterusnya, ya. Ketika Nabi SAW di hadapan Ka'bah itu, Nabi menyampaikan maaf ya baka, betapa wanginya engkau wahai Ka'bah, ya. Betapa akramaka, betapa mulianya engkau. Bagaimana tidak, Ka'bah yang bangunannya cuma segi 4 aja itu Pak, itu dikelilingi oleh banyak orang di dalam tawafnya ibadah itu, gitu ya. Maka Nabi katakan, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, betapa wanginya engkau wahai Ka'bah. Tapi ketahuilah bahwasanya harga diri seorang mukmin itu lebih berharga dibandingkan daripada kemuliaan Ka'bah. Jadi ini orang-orang mukmin beneran, di orang-orang yang memang benar-benar baik, orang soleh benar-benar, sampai dijatuhkan namanya, harga dirinya. Nah ini seolah orang itu seperti orang yang usahanya merobohkan Ka'bah. Jadi apalagi ini seorang istrinya baginda Rasulullah, ya. Untuk harga dirinya sangat tinggi, ya. Sebagai ummul mukminin, apalagi belum punya daripada pesaing-pesaing dalam keluarganya itu, madu-madunya dan seterusnya, sampai dirinya dituduh seperti itu benar-benar berat betul, ya. Al-Qurtubi menerangkan bahwasanya merupakan suatu celaan dari Allah yang sangat berat kepada orang-orang yang menuduh, yang satu tuduhan kepada orang-orang yang suci. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menutupi kepada kalian di dunia ini dan merahmati di akhirat nanti kepada siapa yang betul-betul bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemurahan Allah, disayang Allah untuk umat akhir zaman, umat bagi Nabi SAW. Kalau umat dahulu berbuat seperti itu, maka tentu sudah akan diturunkan daripada adab kepada umat tersebut. Karena umat ini dimuliakan oleh Allah sebagaimana karena mulianya Nabi SAW, sehingga umat ini tidaklah disegerakan oleh Allah adabnya, ya. Idza qawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Italaqawnahu bi alsinatikum. Ingatlah ketika kalian menerimanya dengan lisan kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian mengatakan dengan mulut kalian, malis lakum bi ilmun, apa yang kamu tidak memiliki daripada pengetahuan dengannya. Watahsabunahu hayyinan, dan kalian mengiranya hal itu suatu perkara ringan. Bahwa indallahi 'azim, padahal hal itu di sisi Allah adalah besar.
besar. Ittalaqawnahu. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna ya fa'ikum ma laysa lakum bihi ilmun fatasabbunahu ayyida wa huwa indallahi azim. In yatalaqawnahu tatkala kamu menerimanya bi'alsinatikum dengan tidak lisan kamu, wa taquluna dan katakanlah dan kamu katakan biafaikum dengan mulut-mulutmu malaisa manaba tidak laku bagi kamu bihi dengannya ilmun pengetahuan atasabunahu alina dan kamu menilainya dengan bahwa indallah semuanya di mata Allah azim yang besar. Ya. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Jadi hal itu ketika kalian menerimanya, mengambilnya begitu saja sebagian kalian dan sebagian yang lain tanpa cross check, tanpa menanyakan yang sebenar-benarnya apakah benar atau tidak. Yang diterima dengan dari lisan itu langsung diterimanya saja tanpa ditanyakan lebih lanjut apakah benar hal itu. Apakah hanya sekedar berita-berita bohong saja, desas-desus yang berkembang saja tanpa dibuktikan lebih dahulu. Mujahid menerangkan bahwasanya sebagian kalian melibatkan sebagian yang lain, artinya hanya sekedar dari mulut ke mulut yang berkembang hal itu. Ya katakan aku dengarnya sih dari fulan ini, dan berkata fulan katanya begini-begini tanpa dibuktikan lebih dahulu. Ya. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Dan menyatakan apa yang kalian tidak mengetahui hakikat kejadian sesungguhnya. Padahal itu betul-betul murni kebohongan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara watasabunahu hayyinan, kalian menyangka hal itu suatu hal ringan, seorang dosa kecil saja. Padahal bahwa indallah azim, padahal hal itu di sisi Allah adalah besar dosanya. Ya. Karena itu adalah menyangkut daripada harga diri orang mukmin. Maka hal itu dicela betul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Apa? Hanya menerima dari lisan saja tanpa menanyakan sesungguhnya. Ya. Kemudian yang kedua, langsung dibicarakan lagi berikutnya. Yang ketiga, memandang kecil daripada apa yang dilakukan itu, padahal itu besar di sisi Allah. Ya. Dan ini hati-hati kalau itu orang yang baik-baik, jadi orang yang soleh atau solehah betul-betul, kemudian kok sampai dituduhnya dengan perkara yang buruk, maka jangan segera untuk meyakini menerimanya, apalagi menyebarluaskannya, gitu ya. Dan kalian mengira hal itu biasa-biasa saja. Jadi itu Pak.
Jadi kalau orang itu menerima berita buruk, jadi yang menerima berita buruk, sekurang-kurangnya satu sudah merusak daripada hati kita mengetahui keburukan orang, ya, mengetahui keburukan orang. Apakah benar atau tidak itu sudah mempengaruhi daripada hati kita. Maka jangan suka untuk mendengarkan berita buruk, apalagi berita-berita mengenai hal rumah tangga seseorang, ya. Biasanya senang itu kaum ibu-ibu biasanya. Jadi kalau mendengarkan daripada berita-berita selebriti gitu loh Pak, gitu ya, itu kan senang bagi ibu dia. Masya Allah, diceritakan bukan hanya di tempat arisan, di tempat pengajian seperti ini. Maka memang wanita itu jangankan berikhtilat dengan kaum laki-laki, ya, bercampurnya dengan wanita saja itu banyak mendatangkan kemandorotan. Gitu ya. Wanita itu sudah campur lama-lama, itu mandorotnya besar. Karena tidak lebih daripada 3 kata berikutnya mesti pembicaraan daripada perkara yang lain, gitu ya. Kadang-kadang suaminya sendiri diceritain, suaminya sendiri diceritain kepada temannya lagi, juga banyak. Itu namanya kan kayak orang apa namanya, mengotori daripada wajahnya sendiri, gitu ya. Mengotori wajahnya sendiri. Akhirnya ibu-ibu namanya dengar dari itu, ya, itu bukan lama lagi, cepet, tahu nggak? Apa? Lulus langsung macam-macam gitu ya. Suami itu lulus macam, gitu ya. Yang semestinya ditutupi dengan betul-betul rapi, justru malah dibuka sendiri aibnya itu. Suaminya sendiri, Pak, gitu ya, diceritakan kepada orang lain. Namanya wanita itu nggak bisa untuk menutup daripada aib itu, susah gitu ya. Maka perkara rahasia-rahasia itu susah kalau sudah dikeluarkan kepada kaum wanita, ya. Maka jadi bahan pembicaraan di mana-mana tahu, sehingga tidak cuma satu RT yang dengar, sampai RT lain pun saya dengar. Akhirnya begitu, ya. Masya Allah. Bahaya dari bahaya, ya. Ini kalau mendengarkan aib orang, ya. Seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, Pak, seorang ulama. Jadi ulama bukan orang Arab, tapi alimnya, pinternya luar biasa, gitu ya. Hebat luar biasa. Jadi mulai kecil itu terkenal kecerdasan. Ini artinya apa? Bahwasanya agama itu untuk seluruh umat manusia, tidak dimonopoli pinternya oleh orang Arab, gitu ya. Dan kebanyakan memang orang-orang ahli-ahli dalam bidang-bidang ilmu, gitu ya. Banyak kan orang-orang ajam, kan? Itu menunjukkan bahwasanya memang agama ini untuk seluruh umat manusia. Orang-orang ahli tafsir, orang-orang ahli hadis, ya, itu banyak juga orang-orang ini. Begitu hebatnya keilmuan daripada Imam Abu Hanifah itu, sampai diberikan oleh Allah suatu kasaf. Kasaf itu artinya hatinya terbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melihat daripada dosa yang jatuh dari asbab air wudhu, gitu ya. Karena dikatakan
orang yang berwudu itu, gitu ya, maka air yang jatuh dari wudu itu maka jatuhlah daripada dosa-dosa, kan gitu. Dan itu dikasih dibuka oleh Allah kepada Imam Abu Hanifah, sehingga bisa melihat dosa apa yang jatuh dari wudunya. Itu kasar, gitu ya, luar biasa. Imam Abu Hanifah itu terkenal sholat subuh dengan wudu sholat isya. Imam Abu Hanifah, gitu ya. Sholat subuh wudu dengan sholat isya. Berapa lama itu? Kira-kira 40 tahun. Tidak ada bisa begitu. Masya Allah. Jadi sholat subuh wudunya sholat isya. Masya Allah, biasa. Jadi mau itu kalau beliau membahas suatu ilmu itu luar biasa. Jadi kalau keluar dari ketemu sama Imam Malik gitu ya, di zaman itu ke Madinah mungkin gitu ya. Itu kalau keluar sholat isya, gitu ya, selesai sholat isya dan keluar gitu kan. Nah, itu membicarakan satu hadis saja, hadis itu dibahas berdua, dibicarakan. Itu nggak tahu sudah hampir waktu waktu sahur. Ya, kira-kira tinggal setengah jam daripada sholat subuh. Karena asyiknya membahas daripada ilmu itu kedalaman daripada beliau luar biasa. Atau sudah hampir waktu sahur, ya. Akhirnya mereka ini bubar, barulah sholat malam. Jadi seperti itu yang mulai yang mendekati daripada hampir subuh. Jadi buka oleh Allah. Tapi akhirnya apa? Justru dibuka oleh Allah satu derajat yang sangat tinggi, yang tidak semua orang dibuka oleh Allah seperti itu keadaannya. Akhirnya orang minta kepada Allah supaya dihilangkan. Orang untuk mencapai kasah itu bukan sembarangan, bukan hanya sekedar orang alim, bukan. Tapi memang luar dalamnya harus hebat. Ya, mujahadahnya luar biasa. Ketakwaannya tinggi. Tapi kami minta kepada Allah supaya dihilangkan. Kenapa? Karena dia tidak tahan setiap beliau wudhu itu melihat orang lain tetesan dosa-dosa darinya, sehingga tahu aib kan. Walaupun nggak tahu apa-apa, tapi mempengaruhi daripada dirinya. Jadi melihat daripada orang ini aibnya ini, jadi tahu dosa-dosanya orang-orang itu. Walaupun tidak pernah dibicarakan kepada orang lain, gitu ya. Tapi itu jadi akhirnya mempengaruhi hatinya, ya. Nah dari situ itulah Imam Syafi'i mengambil satu hujah, air yang mustakmal itu kalau kurang dari 2 bola itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa itu? Karena itu jatuhnya daripada dosa-dosa orang berwudu di situ, Pak. Jadi gitu ya. Jadi orang-orang dulu, orang-orang fikih itu memang ya kelas tinggi, bukan sekedar hanya airnya cuma sedikit, gitu ya, sudah bekas daripada wudhu orang lain, hingga sedikit tidak ada 2 bola itu, jadi mustakmal namanya. Maka Imam Syafi'i melarangnya. Justru Imam Abu Hanifah membolehkannya. Walaupun tahu Imam Abu Hanifah yang dulunya kasar itu akhirnya boleh saja. Karena bagaimanapun asalnya air itu juga suci. Jadi Imam Abu Hanifah kalau air kecil sedikit pun ya nggak apa-apa berwudu. Walaupun tumpahannya cipratannya masuk ke, tapi nggak apa-apa juga. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu nggak boleh. Kalian air ngalir atau bagaimana dia, kalau ada sedikit ya diciduk tempat ini biar tidak nyiprat ke tempat air semua. Jadi itu sifatnya ikhtiar kehati-hatian.
Maka jangan menganggap hal itu ringan, jangan menganggap hal itu suatu perkara kecil. Padahal di sisi Allah hal itu adalah besar. Karena orang yang dituduh dengan perbuatan yang kecil itu, tentu dia akan merasakan bagaimana hatinya itu betul-betul sakit, ya. Dan rasa malu itu betul-betul mengganggu daripada kehidupannya. Kalau sekiranya tidaklah disucikan oleh Allah dengan suatu ayat, maka alangkah selama hidupnya dirinya akan menanggung daripada rasa malu itu selama hidupnya, ya. Padahal tidak melakukannya, tapi karena sudah tersebar kemana-mana, itu tentu akan menjadikan daripada beban yang sangat berat yang dirasakan, walaupun tidak terbukti. Untung di zaman itu ayat masih turun yang mensucikan daripada Sayyidah Aisyah daripada tuduhan-tuduhan kebohongan, tuduhan yang bohong. Walau la isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Walau la isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Mengapa ketika Mengapa ketika kalian mendengarnya itu tidak kalian katakan bahwasanya tidak ada bagi kami untuk mengatakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah satu betul-betul kebohongan yang besar. Walau isami'tumuhu ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه, dan mengapa tidak tatkala kamu mendengarnya, qultum kamu katakan ma yakunu lana tatakallam bihadza, patut bagi kami untuk membicarakan hal ini. Subhanaka maha suci Engkau, hadza ini buhtanun azim, dosa yang besar. Ya. Ini celaan kepada orang-orang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang-orang mukmin itu tidak mudah, tidak gampang terpengaruh suatu pembicaraan orang itu sehingga langsung ditelan begitu saja, gitu ya. Di awal caranya Allah memberikan suatu syariat, gitu ya, dituntunan. Pak, kalau nggak terjadi seperti ini ya tidak ada sejarah, nggak ada kisah, gitu ya. Tapi dengan adanya ini maka menjadikan daripada suatu kisah yang dijadikan oleh Allah sebagai tuntunan bagaimana orang mukmin itu bila mendengarkan suatu fitnah, mendengarkan daripada berita-berita bohong, ya jangan kemudian langsung telan begitu saja. Ya. Karena itu Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin, gitu ya. Kenapa ketika akan mendengarkan berita bohong itu tidak kamu katakan bahwasanya hal ini tidaklah patut kami membicarakannya, ya. Nah, suci Allah ini merupakan suatu kebohongan yang besar. Bagaimana membicarakan daripada suatu perkara mengenai daripada seorang istrinya baginda Rasulullah yang suci, ya. Maka mestinya orang-orang mukmin itu mengatakan ini betul-betul perkara yang dibuat-buat, satu kebohongan yang nyata.
Itu mestinya begitu. Dan betapa besarnya dosa yang akan didapatkan. Jadi agar supaya menahan diri dan juga rasa takut